Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi ini adalah stiffness matrix untuk balok 2 dimensi. Nah, apa jadinya kalau yang dibahas adalah 3 dimensi? Itu seperti ini. Jadi tinjauan untuk 3 sumbu ada isinya semua. Dan isinya untuk satu batang balok dengan 2 titik A dan B, isinya ada 12. Ini matriks gaya, ini matriks displacement. Jadi pengalinya 6. Kalau di 2 dimensi pengalinya 3, di 3 dimensi pengalinya 6. Jadi kalau kita bicara matriks balok dalam 3 dimensi, maka isinya overall stiffness matrixnya itu isinya ada 2 kali 6 ada 12, jadi 12 kali 12. Nah, ini stiffness matrixnya. Di sisi sini ada 12, di matriks displacement ada 12, stiffness matrixnya isinya 12 kali 12. Seperti itu. Tapi tenang, saya tidak akan membahas ini karena ini terlalu rumit. Jadi ini akan dilanjutkan nanti di mata kuliah pilihan metode elemen hingga. Itu akan sampai ke tahap ini. Tapi untuk saat ini saya rasa tidak perlu. Ini sekedar untuk wawasan saja. Nah, ini yang di titik A ini ada 6. Kemudian yang di titik B ada 6 juga. Nah, kemudian prinsip yang tidak kalah penting di balok ya, kalau di struktur rangka kan tinggal menghitung ada berapa batang, kemudian tinggal ditambah nodalnya di setiap pertemuan batang. Sedangkan di balok itu kan satu bentangan batang. Kalau kita tidak membagi, maka yang ada adalah satu batang dan 2 nodal. Kalau seperti itu, kita cuma tahu reaksi dan displacementnya di ujung-ujung saja. Kita nggak tahu apa yang terjadi di tengah bentang. Jadi katakanlah simple beam saja, satu bentang dengan tumpuan sendirol. Kalau ada beban di tengah, maka yang lebih penting selain reaksi di ujung-ujungnya kan kita pengen tahu BMD-nya, BMD dan defleksi di tengah bentang. Nah, kalau kita cuma pakai satu bentang dan 2 nodal di ujung-ujung, maka kita nggak akan tahu apa yang terjadi di tengah bentang karena nggak ditinjau. Nah, ada perilaku yang dinamakan meshing atau memecah-mecah ya, membagi-bagi menjadi beberapa elemen. Ini diterapkan di balok, di analisis balok dengan metode matriks. Prinsipnya kalau semakin banyak nodal itu akan semakin baik karena semakin teliti. Tetapi semakin banyak nodal juga effort untuk menghitungnya akan semakin besar juga. Ini contohnya, saya punya satu bentangan balok. BMD sebenarnya seperti ini polanya, artinya ini berarti simple beam dengan beban merata ya, maka BMD-nya terbentuk seperti itu. Ini BMD sebenarnya. Nah, kalau dengan metode matriks didekati dengan 3 nodal, itu akan seperti ini, yang oranye ini. Jadi akan diketahui gaya di sini, akan diketahui gaya di sini, akan diketahui gaya di sini. Ini pakai 3 nodal. Bentuknya segitiga. Ini pendekatan. Kalau kita pakai 4 nodal, akan agak lebih baik. Nah, bentuknya yang hijau ini. Dibandingkan dengan BMD sebenarnya yang biru. Nah, kalau kita pakai 5 nodal, itu akan lebih baik lagi. Makin halus dia, makin mendekati BMD yang sebenarnya. Tapi itu tadi, kalau kita pakai 3 nodal itu hitungannya masih sederhana karena hanya 3 kali 3 stiffness matrixnya 9 ya. 9 isinya stiffness matrixnya 9 kali 9. Kalau kita pakai 4 nodal berarti stiffness matrixnya isinya 12 kali 12. Kalau 5 nodal 15 kali 15. Makin banyak hasilnya akan makin baik. Tapi tinggal dikalikan saja effortnya akan seberat apa begitu.
Nah, itu maksudnya meshing. Meshing ini membagi menjadi per elemen tadi. Jadi kalau kita pakai 3 nodal, berarti ada 3 titik yang ditinjau, berarti baloknya dibagi menjadi 2. Kalau ada 4 nodal, berarti baloknya dibagi menjadi 3. Kalau ada 5 nodal, baloknya dibagi menjadi 4 elemen, dan seterusnya seperti itu.